warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga dan anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kajian pagi ini adalah fikih madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada dua buah kitab, yaitu kitab Safinatun Najah dan juga kitab Kashifatus Saja, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai 5 waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat sunnah tertentu. Dan kita juga sudah membahas bahwa ditinjau dari segi sebabnya, sholat sunnah itu terbagi menjadi sholat sunnah mutlak tanpa sebab, kemudian sholat sunnah yang sabab mutaqaddim, sebabnya terdahulu, kemudian sholat sunnah sabab mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya kemudian sholat sunnah sabab muqarin, sholat sunnah yang sebabnya mengiringi pelaksanaan sholat sunnahnya. Dan itu sudah kita jelaskan, dan insya Allah akan kami buatkan artikel dan akan dikirimkan kepada peserta jamaah Majlis Taklim ini agar kita memiliki panduan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian juga pada pembahasan itu, di dalam hadis yang sama yang membahas tentang waktu larangan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, beliau bersabda, dan hadis ini terdapat di dalam Sahih Imam Muslim, dalam Tirmidzi, kemudian Imam Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, dan juga Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah bersabda, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami untuk sholat, dan juga ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk menguburkan jenazah-jenazah. Nah, jadi ada 3 waktu di mana kita juga dilarang untuk menguburkan jenazah-jenazah. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi', yaitu ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Artinya pada saat matahari terbit sampai dengan menjelang waktu duha itu tidak boleh memakamkan jenazah. Nah, setelah masuk duha, maka masuk waktu duha, maka boleh kita memakamkan jenazah. Kemudian wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syams, dan ketika matahari berada persis di atas kepala kita sampai matahari itu condong sedikit. Artinya ini sama dengan larangan waktu sholat
sebelum zuhur, ya. 2 sampai 4 menit sebelum zuhur. Kemudian wahina tadayyafatis syamsu lil ghurub hatta taghruba. Dan yang ketiga waktu yang dilarang adalah ketika matahari menjelang terbenam. Artinya kalau kita konversikan pada jam, maka kurang lebih di atas jam 5 sampai dengan maghrib. Ini kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ada 3 waktu di mana kita dilarang sholat dan juga dilarang untuk menguburkan jenazah. Yang pertama pada saat terbit matahari sampai dengan matahari naik atau sampai dengan masuk waktu duha. Artinya pada saat waktu duha sudah boleh. Kemudian yang kedua adalah pada saat menjelang waktu zuhur, ya. Untuk amannya kita ambil saja 15 sampai 10 menit menjelang waktu zuhur. Kemudian yang ketiga adalah menjelang maghrib. Menjelang maghrib, kalau kita konversikan pada jam, kira-kira setelah pukul 5 sore. Kira-kira seperti itu. Sampai maghrib, jangan dimakamkan. Nanti ba'da maghrib atau ba'da isya, boleh memakamkan. Seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jenazah beliau dimakamkan pada malam hari. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab ini. Faslun fi bayani as-sattati fis shalah. Bab yang menjelaskan tentang saktah-saktah di dalam salat. Apa itu saktah? Saktah itu berasal dari bahasa Arab sakata yaskutu. Artinya diam. Jadi saktah itu berdiam sejenak. Berdiam sejenak. Nah, ini masuk dalam rangkaian pembahasan bab salat dengan harapan mudah-mudahan kualitas salat kita lebih meningkat lagi di hari-hari yang akan datang. Sunnah-sunnahnya dan juga penyempurna-penyempurna salat kita. Fi bayani saktat fi shalah, yang menjelaskan tentang saktah-saktah di dalam salat. Berhenti sejenak di dalam salat. Ada berapa? Saktatus salati sittatun. Saktah-saktah salat ada 6. Saktah-saktah salat ada 6. Lalu apa hukumnya saktah ini? As-saktat al-mustahabbatu fiha sittatun. Jadi saktah-saktah yang ada 6 ini hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi hukumnya sunnah. Dan ketika disebut ini adalah sunnah-sunnah salat, artinya kalau kita kerjakan, kalau kita jaga, maka itulah yang membuat sunnah-sunnah, yang membuat salat-salat kita menjadi sempurna. Wa kulluha latifah. Lalu berapa lama berhenti sejenak itu? Saktah ini berapa lama? Tadi kita katakan bahwa saktah itu adalah berhenti sejenak. Lalu berapa lama berhenti sejenaknya? Wa kulluha latifah biqadri subhanallah. Dan saktah ini adalah saktah yang sebentar biqadri subhanallah. Lamanya itu seperti kita mengucapkan subhanallah. Tetapi tentunya dengan ucapan yang fasih, ucapan yang bagus, tidak terburu-buru. Subhanallah, tidak seperti itu. Tapi subhanallah. Kira-kira durasinya itu sama dengan mengucapkan subhanallah. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, mana saja yang merupakan saktah? Yang pertama adalah baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Saktah atau berhenti sejenak yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar. Berhenti sejenak, subhanallah. Boleh untuk mengukur lamanya itu, kita ucapkan, kita bergumam, bukan mengucapkan, kita bergumam di dalam hati, subhanallah. Begitu, seperti itu, untuk mengukur waktunya.
Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Jadi antara takbiratul ihram dan doa iftitah hendaknya berhenti sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Seperti itu. Dan seterusnya. Dan doa iftitah ini, rahimakumullah, doa iftitah ini ada 6. Ada 6, bahkan lebih. Ya. Bahkan lebih bentuknya. Ada yang versinya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini satu. Kemudian ada lagi doa iftitah yang seperti ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada yang seperti itu. Ada juga riwayat lain, doa iftitah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi riwayat lain doa iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ada lagi doa iftitah itu seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, ini semua riwayat-riwayatnya sahih. Terdapat di dalam Sahih Bukhari, Muslim, ya. Juga terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Jadi ada juga yang bacaannya itu seperti ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربي وتعاليت Walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira-kira seperti ini. Jadi ada kurang lebih yang saya sebutkan tadi ada 6 jenis doa iftitah. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa barangkali kita biasa membaca doa iftitah itu Allahu Akbar. Diam sebentar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Nah, dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa kalau kita membaca doa iftitah seperti itu, kita sebetulnya menggabungkan 2 riwayat. Karena riwayat pertama inni wajjahtu wajhiya, kemudian riwayat yang keduanya adalah Allahu Akbar kabira. Apakah itu salah? Tidak salah sama sekali. Bahkan kalau kita bisa gabungkan ke-6-6-nya, itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian jamaah rahimakumullah, saktah yang kedua atau diam yang kedua itu, wasaniha baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Di antara doa iftitah dan ta'awudz. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah di setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, membaca ta'awudz di setiap rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Rakaat pertama, setelah doa iftitah, baca ta'awudz. Rakaat kedua, sebelum baca Fatihah, baca ta'awudz. Dan demikian seterusnya. Disunnahkan membaca ta'awudz. Nah, di sini juga disunnahkan ada saktah atau berhenti sebentar antara doa iftitah dan ta'awudz.
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Berhenti sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu kira-kira. Lalu bagaimana kalau begini? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah mutawasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada saktah. Bagaimana hukum salatnya? Salatnya sah. Salatnya sah. Tetapi kalau kita ingin kualitas salat kita bertambah, maka laksanakan sunnah-sunnahnya. Wa ana minal muslimin. Seperti itu, berhenti sebentar. Jadi Allahu Akbar, berhenti sebentar. Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Wa ana minal muslimin. Selesai iftitah, berhenti sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah wa thalithuha, yang ketiga, bainal fatihati wat ta'awudz. Antara Fatihah dan ta'awudz. Setelah iftitah selesai, berhenti sejenak, kemudian baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga membacanya a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Boleh. Jadi dua ini boleh. Setelah ta'awudz, sebelum membaca basmalah, berhenti dulu juga sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapat pahala sunnah. Lalu bagaimana kalau bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatnya sah. Salatnya sah. Boleh seperti itu. Tapi bagi yang ingin kualitas salatnya meningkat, maka kita laksanakan atau kita berikan jeda saktah di antara ta'awudz dan surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, warabi'uha baina akhiril Fatihah wa huwa ad-dallin dan amin. Jadi antara akhir Fatihah dan amin ini juga ada saktah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu kira-kira. Kalau begini bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh, salatnya tetap sah. Tetapi bagi yang ingin kualitas salatnya meningkat, ya, barangkali ada hal-hal yang kurang dalam salat kita kemudian bisa ditutup, disempurnakan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya, diantaranya saktah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah waladdallin beri saktah sedikit, kemudian baru amin. Jamaah rahimakumullah, wa yustahabbu likulli qari'in fi sholati aw fi ghairiha idza faragha min al-Fatihah ay yaqula amin. Dan hukumnya sunnah bagi semua orang yang membaca Al-Fatihah baik di dalam salat ataupun di luar salat untuk mengucapkan amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi bukan hanya pada saat salat, tetapi juga di luar salat ketika kita membaca Fatihah, hukumnya sunnah membaca amin. Hukumnya sunnah membaca amin. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, barangkali kita sering dengar orang mengucapkan begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Ada lagi kita dengar. Waladdallin.
Amin. Seperti itu. Ada lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaannya mana yang benar? Mana yang benar? Jamaah rahimakumullah. Sementara ini kita akan awali dulu pembahasannya tentang asal-usul amin. Apakah kata-kata amin ini bagian dari Al-Quran atau bukan? Nah, ini penting sekali karena nanti terkait dengan tajwid. Karena yang ditajwidkan itu adalah hanya yang berasal dari Al-Quran. Selebihnya tidak perlu tajwid. Yang harus ditajwidkan, ya, yang harus ditajwidkan begitu, sehingga bacaan Quran kita menjadi bacaan yang baik dan benar, tidak merubah makna, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, setiap huruf diberikan haknya, cara pengucapan yang benar, itu hanya berlaku bagi ayat-ayat suci Al-Quran. Di luar itu tidak. Contoh hadis Rasulullah, tidak masalah. Tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat, tidak masalah, nggak pakai tajwid. Jadi harus pakai tajwid kalau mengucapkan hadis, ya. Kalau mengucapkan hadis tidak menggunakan tajwid. Misalkan an Abdullah bin Mas'ud, tidak perlu seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, misalkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau selain Quran itu tidak perlu kita mengucapkannya dengan tajwid. Nah, lalu amin ini apakah dari Quran atau bukan? Jamaah rahimakumullah, amin ini adalah sejarahnya merupakan ucapan Jibril alaihi salam. Merupakan ucapan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ketika beliau mengajarkan surah Al-Fatihah, kemudian setelah tiba di waladdallin, Jibril kemudian mengucapkan amin, yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa amin ini bukan berasal dari Al-Quran atau bukan Al-Quran, tetapi ucapan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sehingga kalau ini bukan Al-Quran, maka kita kembali kepada kaidah yang tadi, tidak perlu ditajwidkan. Artinya kalaupun tidak sesuai dengan tajwid, tidak apa-apa. Begitu. Tidak akan merusak sholat kita. Tetapi bagi yang ingin mengucapkannya dengan benar, maka mari sama-sama kita lihat panduan daripada para ahli qiraah. Amin artinya istajib du'a'ana. Istajib du'a'ana. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kenapa kita mengucapkan amin? Karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para santri yang dirahmati Allah ingin mengetahui doa apa yang paling dahsyat di dalam Al-Quranul Karim, a'zamul ad'iyati fil Quran, doa yang paling agung di dalam Al-Quran, maka terdapat pada surah Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa yang singkat tetapi merupakan a'zamul ad'iyati fil Qur'anil Karim. Merupakan doa yang paling dahsyat, yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ada doa dalam surah Al-Fatihah, di akhir surat Al-Fatihah, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk mengucapkan amin. Seperti itu. Sehingga artinya adalah istajib
istajib du'a'ana. Istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kemudian bagaimana pengucapannya? Tadi saya ingatkan lagi, amin ini bukanlah dari Al-Qur'an, ya, sehingga ketika kita ucapkan tanpa tajwid pun tidak merusak sholat kita. Tapi kalau kita mengucapkannya dengan benar, coba kita lihat. Huruf hamzah pada A begitu. Huruf hamzah pada A, ini para ulama mengatakan ini adalah mad badal. Nah, mad badal ini panjangnya 2 harakat. Tetapi ada juga yang berpendapat 6 harakat boleh. Ya. 2 harakat. Begitu. 2 harakat. Sedangkan min, nah, ini adalah min. Ini ada arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Ya, mad arid lis-sukun ini bisa 2, 4 atau 6. Begitu. Jadi amin, amin, amin. Seperti itu. Nah, ini cara mengucapkan amin yang tepat. Amin. Seperti itu. Tapi kalau ada yang mengucapkan amin, silahkan. Amin, silahkan. Begitu. Ya. Nah, hanya saja kalau kita mengikuti kaidah pengucapan yang benar, maka pengucapannya seperti itu. Tentunya ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan A-nya itu 2 harokat, ada yang mengatakan juga A-nya 6 harokat. Kemudian min-nya itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Amin. Seperti itu. Lalu mana yang saya rekomendasikan? Yang saya rekomendasikan seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Yang kelima, wa khamisuha baina amin was surah. Dan yang kelima adalah antara amin dan surah. Setelah mengucapkan amin, dipisahkan, berhenti sebentar, kemudian baru membaca surah. Ya, membaca surah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir, yang keenam, baina surati war ruku'. Antara baca surah dan ruku'. Jadi sesudah baca surah, mau ruku' itu berhenti sebentar. Jadi kalau kita praktekkan dari awal sampai akhir, sakatatus shalah, saktah-saktah salat, diam sebentar pada saat salat, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Seperti itu. Jadi ada 6 saktah, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan menjelang ruku. Kalau kita praktekkan ini,
dan juga kita praktekkan gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam madhab Imam Syafi'i, maka kita akan merasakan bahwa sholat kita ini lebih khusyuk dari sebelumnya. Karena pikiran kita ini dibimbing, diarahkan untuk fokus pada gerakan sholat kita. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Sebab banyak terjadi, sebelum sholat tidak ingat apa-apa. Sebelum sholat tidak terbayang apa-apa. Tetapi begitu takbiratul ihram, semuanya jadi ingat. Semuanya jadi terbayang. Semuanya jadi pikiran. Setan sudah mulai masuk. Nah, caranya adalah kita dengan fokus melaksanakan sholat yang baik, berkualitas, dengan menjaga gerakan-gerakan dan menjaga sunnah-sunnah di dalam sholat kita. Dan insya Allah pembahasan mengenai sholat ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan harapan kita, sholat kita akan menjadi sholat yang lebih berkualitas lagi, sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam madhab Imam Syafi'i, dan mudah-mudahan Allah menerima sholat kita seumur hidup kita. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan, pada waktu pembahasan yang lalu, saya mengajak untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Perbaiki tasdid-tasdidnya. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak. Mari sama-sama kita perbaiki bacaan Fatihah kita. Di rumah, di kendaraan, sambil menyetir mobil, kita dengarkan suratul Fatihah sambil kita ucapkan. Bagaimana ucapan yang benar dari Syekh. Di rumah, kita dengarkan bacaan Syekh. Kemudian kita ikuti bacaan tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit, secara bertahap, bacaan Fatihah kita akan semakin baik dan semakin bagus. Bagi yang sudah bagus, alhamdulillah, pertahankan. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la karban illa kashaftah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la faqiran illa aghnaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pasangan hidup kami dan juga jadikanlah anak-anak keturunan kami penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikanlah mereka ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.